Kawasan Puncak merupakan sebuah wilayah yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini mencakup dua kabupaten berbeda, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Puncak menjadi salah satu tujuan wisata para turis dari berbagai daerah, khususnya kawasan Jabodetabek. Para turis umumnya mengunjungi kawasan ini pada hari libur akhir pekan dan hari libur nasional. Tingginya tingkat kunjungan wisata di kawasan Puncak tidak terlepas dari riwayat kawasan ini di masa lalu. Pada masa kolonial Hindia Belanda, Puncak terkenal sebagai salah satu tujuan utama para turis lokal Hindia Belanda maupun turis mancanegara. Kondisi tersebut disebabkan oleh letak puncak yang strategis karena berada di jalur poros utama Pulau Jawa yang menghubungkan Batavia dengan kota-kota di timur Pulau Jawa. Selain itu, Puncak juga memiliki iklim yang sejuk karena berada di dataran tinggi Karesidenan Priangan. Di kawasan Puncak itu sendiri terdapat beberapa tempat yang menjadi tujuan favorit para turis. Beberapa di antaranya adalah Telaga Saat, Telaga Warna, Perkebunan Teh Ciliwung, Kebun Raya Cibodas, pendakian Gunung Gede dan Pangrango, Istana Gubernur Jenderal, Hotel Sindang Laya, Curug Ciberem, dan Danau Cisarua. Hampir semua lokasi atau tempat wisata tersebut hingga sekarang masih dapat dikunjungi dan dilihat keberadaannya, kecuali satu yang paling signifikan, yaitu Danau Cisarua atau dulunya disebut Cisarua Mer. Dalam beberapa catatan perjalanan dan buku panduan wisata, sering disebutkan keberadaan Danau Cisarua yang sering dikunjungi para turis untuk sekedar menikmati pemandangan, berenang, dan melakukan olahraga air. Para turis yang sekedar melintas atau menginap di Hotel Sindang Laya akan disuguhkan dengan pemandangan Danau Cisarua. Di masa sekarang, keberadaan Danau Cisarua sudah tidak dapat ditemukan. Tidak sedikit masyarakat saat ini yang menganggap bahwa Danau Cisarua yang termasyhur pada masa kolonial itu adalah Telaga Warna. Hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan dua danau atau telaga yang masih tersisa di kawasan Puncak, yaitu Telaga Saat dan Telaga Warna. Lalu, di manakah lokasi sebenarnya Danau Cisarua itu? Tidak sedikit dari masyarakat yang mengira bahwa keberadaan Danau Cisarua berada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Hal ini tidak terlepas karena dari nama danau itu sendiri, yaitu Cisarua. Pada kenyataannya, Danau Cisarua tidak berada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, melainkan berada di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan peta kolonial pada tahun 1901 memperlihatkan adanya simbol perairan berupa danau atau telaga yang berada dekat dengan Istana Gubernur Jenderal di Cipanas. Kemudian, jika dibandingkan dengan peta tahun 2024 pada lokasi yang sama, maka didapati adanya perbedaan kondisi geografis. Pada lokasi tersebut tidak terdapat lagi adanya daerah perairan atau danau. Selain itu juga, geometri jalan yang awalnya lurus menjadi berbentuk tapal kuda yang mengelilingi lembah Cisarua. Maka, dapat dipastikan di tempat inilah merupakan lokasi keberadaan Danau Cisarua yang dimaksud. Setelah mengetahui lokasi pasti di mana Danau Cisarua itu berada, kemudian muncul pertanyaan, mengapa danau tersebut menghilang? Dan
bagaimana riwayat sejarah dari asal-usul Danau Cisarua. Danau Cisarua merupakan sebuah danau buatan yang dibangun dengan cara membendung aliran Sungai Cisarua yang mengalir di sebuah lembah antara Sindanglaya dan Cipanas. Danau Cisarua keberadaannya belum terdeteksi paling tidak hingga bulan Februari tahun 1877. Di tanggal tersebut terdapat sebuah laporan berita yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Desember penduduk Kabupaten Priangan mengirimkan kabar melalui kawat bahwa akibat luapan air yang sangat besar telah terjadi kerusakan yang serius di bawah jembatan Cikundul dan Cisarua di jalan pos utama antara Sindanglaya dan Puncak, sehingga jembatan pertama tidak dapat dilewati sama sekali dan jembatan yang terakhir hanya dapat dilewati dengan gerobak. Dari laporan tersebut dapat dilihat bahwa sebelum tahun 1877, jalan yang melintasi Sungai Cisarua masih dihubungkan dengan sebuah jembatan, bukan dengan jalan yang melintas di atas bendungan. Belum terbangunnya bendungan memberikan pertanda jika Danau Cisarua pun belum terbentuk di Lembah Cisarua sebelum tahun 1877. Keberadaan Danau Cisarua sudah teracak pertama kali sejak tahun 1879. Dalam laporan perjalanan yang dimuat oleh media Batavia Handelsblad pada hari Rabu 26 November 1879, terdapat laporan tentang perasaan heran seorang turis yang melakukan perjalanan dari Cipanas menuju Cibodas. Turis tersebut menaruh perhatian pada kontur jalan yang dianggapnya tidak ada keseriusan pada saat jalan tersebut dibangun, karena ada beberapa ruas jalan yang tidak dilakukan pemerataan elevasi terlebih dahulu, sehingga masih terdapat tanjakan dan turunan yang curam di beberapa titik. Namun, berbeda halnya dengan pembangunan bendungan Cisarua, dengan jalan raya yang melintas di atasnya dilakukan dengan kesungguhan untuk meratakan cekungan lembah Cisarua, sehingga mencapai permukaan yang rata atau datar tanpa ada tanjakan maupun turunan curam. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1879, keberadaan fisik bendungan sudah ada. Meskipun demikian, ada beberapa pernyataan berbeda mengenai kapan sebenarnya bendungan ini dibangun. Dalam media massa The Indies Koran yang diterbitkan tahun 1931, secara implisit menyebutkan bahwa bendungan Cisarua dibangun pada tahun 1880. Seperti yang tertulis dalam laporan tersebut bahwa bendungan Cisarua dibangun sejak 51 tahun yang lalu. Kemudian, pada tahun yang sama, ada juga media massa yang berasal dari Het Nieuws van den Dag menyebutkan bahwa bendungan Cisarua dibangun sejak 1877. Seperti yang tertulis dalam laporan tersebut bahwa bendungan ini dibangun sejak 54 tahun yang lalu. Dari pernyataan-pernyataan mengenai masalah kapan dibangunnya bendungan Cisarua, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sebelum tahun 1877 tidak ada tanda-tanda keberadaan bendungan. Kedua, pembangunan bendungan hingga terbentuknya Danau Cisarua terjadi antara periode tahun 1877 hingga 1880. Dapat juga dimaknai bahwa tahun 1877 merupakan tahap awal pembangunan bendungan. Kemudian, tahun 1879
merupakan proses pembangunan hingga selesainya konstruksi fisik bendungan. Dan terakhir, tahun 1880 yang merupakan tahap akhir pengisian air hingga terbentuklah Danau Cisarua.